Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kami hari ini ialah membahas tentang sholat berjamaah dan dzikir itu seperti apa. Kalau dari ilmu syariat dulur, ialah seperti sholat pada umumnya, seperti di masjid-masjid maupun musola. Namun dari sisi hakikat, sholat berjamaah itu sangat berbeda dengan sholat berjamaah secara syariat. Dalam pandangan hakikatnya sholat jamaah itu seperti apa dulur? Sampun semerep dah. Yang menjadi masjidnya adalah hati, dan makmumnya seluruh anggota zahir dan seluruh batin. Iki lek gak sampean gak tak dudui. Termasuk sedulur-sedulur, di antaranya sufiyah, amarah, lawamah dan lain sebagainya, yang dimana jiwa raga maupun unsur-unsur yang ada di diri kita harus tunduk dan menyembah menghadap Allah. Sedangkan yang menjadi imamnya ialah ketundukan jiwa kita kepada Allah, dan kiblatnya adalah Allah, karena Allah ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Sholat daim maupun sholat kolbu bisa dilakukan dimanapun kita berada, karena di mana-mana ada wajahnya Allah dulur. Sholat inilah yang bisa tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat yang benar-benar menjauhkan diri kita dari kebatilan. Kalau masih ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain, secara tidak langsung kita telah keluar dari sholat daim atau kolbu. Contohnya, niatnya berbuat baik tapi menyakiti, menyampaikan atau mengingatkan sesuatu yang benar namun dengan kata-kata yang kasar. Sedangkan surat Al-Asr, sampaikan kebenaran dengan kesabaran. Ya harus disinkronkan lagi sana. Terus ada lagi, niatnya memberi pertolongan tapi sambil mencela, menghina, bahkan merendahkan. Sebagai contoh, ada saudaranya pinjam uang, dihina dulu, disalah-salahkan dulu, baru dikasih pinjam. Alah kisana, jangan gitu. Itu loh saudaramu. Kalau sama Allah dibalik posisimu, pasti kau juga akan utang. Wong yo hartamu dimakan saudaramu sendiri kok gak terima. Ya Allah, ingatlah kau wahai orang kaya, jangan kau anggap Allah benar-benar sayang kepadamu. Ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj yang mengantarkanmu menuju kesesatan jika kau tidak mampu menggunakan harta itu di jalan Allah. Perlu kau ketahui kisana, harta yang kau punya sebenarnya milik Allah. Temui Allah lewat hartamu. Berbagilah akan tetapi wajib kau tetapkan kudrat iradat Allah yang berbagi, bukan kau yang berbagi kisana. Jika kau akui bahwa kau yang berbagi, wah, gak perlu bim salah bim. Sudah jelas dan pasti kau golongan ahli hijab. Biasanya sing koyok ngunu senengane Israel. Subhanallah. Saudaraku yang beriman, yang dimana intinya kalau kita berbuat dolim dalam bentuk apapun secara akhlak ilahiyah maupun akhlak istimaiyah,
tidak secara langsung kita sudah keluar dari sholat daim, dan wajib kita bersihkan lagi kolbu kita dan masuklah ke dalam sholat kelanggengan, yaitu sholat daim yang anytime, yang dilakukan secara terus menerus sampai kita benar-benar bisa meminimalisir perbuatan dolim. Apa sih maunya surat Al-Baqarah 238? Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk dan khudur. Apa sih sholat wusta itu, dulur? Sholat wusta ialah sholat asar, yang artinya waktu tepat di tengah-tengah di antara sholat-sholat yang wajib, seperti sholat maghrib, isya, dan seterusnya. Apa kita sadar dan tahu kalau sholat wusta itu mengandung makna secara hakikat, yang dimana Al-Baqarah 238 mengandung arti yang sangat dalam dan jarang didalami oleh umat muslim tentunya. Dari surat Al-Baqarah 238, Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah semua sholat termasuk sholat daim yang disampaikan lewat Quran surat Al-Ma'arij 23. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang sholat daim tersebut sholat yang dikerjakan secara terus menerus. Sholat daim ini juga harus dipelihara. Dan sholat wusta, sholat asar yang waktunya adalah waktu di tengah-tengah di antara sholat-sholat yang lain, yang mempunyai makna, itulah sholat kolbu, itulah sholat batin. Ringkas sholat daim, dulur, yang diperintahkan Allah untuk memelihara sebaik-baiknya. Wa aqumu lillahi qanitin. Dan laksanakanlah sholat hanya karena Allah dengan khusyuk dan khudur. Hadis qudsi, la sholata illa bi khuduril qalbi. Tidak sah kalau tidak hadir hatinya, dulur. Hadapkanlah wajah kita, yaitu ruh, kolbu, akal, beserta anggota-anggota lainnya seperti nafsu-nafsu kita. Dan seluruh anggota tubuh kita ini harus tunduk dan menyembah hanya kepada Allah secara berjamaah kisana, di setiap waktu dan di setiap hembusan nafas kita. Memang susah kisana untuk serentak kompak menghadap menyembah Allah. Terkadang salah satu bagian dari diri kita, yaitu nafsu kita berontak kisana. Diajak sholat malah jaluk jajan terang bulan. Wah, nggih untunge mboten ngejak jajan teng Padang Bulan Banyuwangi. Mpun, nggih begitu itu kelakuan nafsune dhewe. Dijak sowan rewel, pas uzlah tiba-tiba ingat nasi goreng. Ternyata yaitu sedulure dhewe ngeluyur ndek bakul nasi goreng. Wis ditoto maneh, dipanggil, ayo su, nafsu, sowan. Nggih jenenge ae bocah angon nggih, penggembala. Kalau orang syariat nyebutnya iku jin korin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Lan ora den dadekake sapa ya iku jin lan manungsa kajaba mung manembah dhateng Gusti Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain hanya untuk menyembahku, kata Allah, yaitu termasuk jin korin dan jin-jin lainnya. Dan ada juga jin yang dari botol sirup diusluk-usluk terus keluar. Pun yang intinya nafsu-nafsu tersebut ruwewel dan maunya itu tidak mau tunduk menyembah Allah, sehingga menghasut akal, menghasut hati, supaya kita lalai dan tidak mengerjakan perintah Allah. Solusinya ialah tundukkan nafsu-nafsu kita terlebih dahulu
dengan cara tirakat dan riyadhah. Di dalam tirakat dan riyadhah, kita wajib melakukan penafian selain Allah dan penetapan diri Allah, dan berzikirlah kepada Allah, yaitu dengan zikir. Yang pertama, zikir lisan, yaitu menyebut asma Allah. Tujuannya apa? Lisan mengingatkan hati biar tidak lupa sama Allah. Dibantu lisan mengucap asma Allah, karena hati ini sering bolak-balik. Kalau hati kita sudah gampang ingat Allah, dilanjutkan zikir nomor 2, zikir nafas, yaitu lisannya diam, namun saat hati menyebut Allah, kita bisa merasakan. Lalu yang ketiga, zikir qalb, yaitu hati hanya fokus mengamati hakikatnya Allah, yaitu hidup. Lalu keempat, zikir ruh, yaitu musyahadatu anwari tajaliyati sifat. Apapun yang dilihat, yang ada hanyalah Allah. Contoh, kita melihat pural. Loh kok pural? Gak apa-apa, pural aja. Yang nampak hanya wujud Allah, yang artinya ruh kita ini kemana-mana ingat Allah dan melihat Allah. Yang kelima, zikir sir, yaitu hanya fokus terhadap Allah, yaitu hidup, yang artinya memahami rahasianya makhluk dan apa yang dibalik pural tersebut, dan sudah tidak lagi melihat puralnya, karena hanya melihat Allah, yaitu hidup. Lalu yang keenam, zikir khofi, yaitu tidak lagi fokus ke tajalli Allah, akan tetapi hanya fokus ke hakikat Allah, yaitu hidup. Dilanjutkan yang ketujuh, zikir akhfal khofi, yaitu zikir yang paling samar. Saking samarnya disebut fana, yang diri ini sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah, yaitu hidup. Jadi pahami level kita, sudah di tingkat mana zikir kita. Kita tingkatkan terus sampai ke fana'u dzikri. Barulah kita secara bertahap melakukan uzlah atau khalwat menuju kewusulan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan bisa langsung metik, mboten manual nggih, langsung metik ke zikir khofi atau sirul asror, bahkan ke zikir ahwal khofi atau fana'u dzikri, monggo silahkan, itu lebih bagus. Tentunya ini bukan untuk wacana, harus dan wajib berzikir sesuai kemampuan kita. Jangan pikirkan hasilnya, itu urusan Allah, dan jangan pikirkan ujian-ujian dari Allah. Pokoknya dijalani saja. Masih karo nangis-nangis jerit-jerit, ampun, ampun bos, ampun. Dinikmati saja. Inilah yang terbaik dari Allah. Kadang kalau kita dapat ujian berat, selalu hati kita protes, nelangsa, nangis-nangis koyo aku. Kadang Allah jadi kambing hitam, seakan-akan Allah gak mau kalau kita jadi orang baik. Tuduhan kita ke Allah selalu begitu. Kalau pas kita diuji Allah, tuduhan kita ke Allah seakan-akan Allah pengen hidup kita berantakan. Salah kisana. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Sebenarnya Allah peduli sama kita. Lewat ujian yang kita tidak tahu maksudnya, kita terburu-buru menyalahkan Allah. Misalnya, Allah menguji kita lewat pasangan kita yang berkhianat. Lalu kita stres, galau, menuduh Allah yang macam-macam. Padahal sebenarnya Allah itu menegur dan mengingatkan kita. Hai hambaku, lihatan, itu lo pasanganmu sudah berkhianat. Bagaimana rasanya hatimu dikhianati? Kata Allah. Lalu aku apa kabar? Yang kau khianati, yang kau sekutukan aku dengan ciptaanku, bahkan selama bertahun-tahun, sedangkan aku yang memberi nikmat kepadamu di setiap nafasmu. Ini
kalau hamba yang akal dan jiwanya waras justru malah berterima kasih banyak karena sudah diingatkan. Sebenarnya Allah mengingatkan kita dan menegur kita itu berkali-kali loh Kisana. Dengan cara kita melihat tetangga kita meninggal dunia dengan adanya bencana-bencana, tapi kita abaikan teguran darinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita ini pekok, jadinya enggak peka dengan teguran-teguran dari Allah. Allah itu Maha Penyemburu Kisana. Kita jangan selingkuh dengan ciptaannya. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak diuji dan seandainya kita tidak diingatkan Allah, yang ada kita sembrana, lalai terhadap Allah. Lalu kita isdet, modar dalam keadaan lalai. Mau pergi kemana roh kita? Mau inna ilaihi roji'un. Kata Allah, oh tidak bisa. Sana minta tolong sama pasanganmu, minta tolong jabatanmu, minta tolong keluargamu, minta tolong harta bendamu. Selama kau hidup di dunia, itu kan yang kau cintai, bukan aku, kata Allah. Untung aja aku Allah. Coba kalau aku manusia, paling aku sudah beli duren tak jeglak sak kulit-kulite. Pun Kisana, sampun nggih. Jangan lalaikan perintah-perintah Allah. Jangan selingkuh dengan ciptaannya. Kita contoh sifat-sifatnya Rasul, yaitu siddiq, fatonah, tabligh, amanah. Carilah keselamatanmu sendiri dengan cara beragamalah dengan benar. Dalami sedalam-dalamnya apapun itu agamamu. Tidak mungkin agama kita menyuruh kita melalaikan perintah Tuhan. Pahami hakikat Tuhan kita, lalu lakukan apa maunya Tuhan ke kita. Dengan itu, kita akan menemui keselamatan yang hakiki. Sampai di sini dulu. Lain waktu akan kami bahas tentang rukun-rukun Islam ataupun dasar-dasar tauhid. Ambil yang manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.